Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang semuanya. Sekarang kita bakal belajar membaca dokumentasi Godot lagi. Masih tentang Node, karena ini banyak sekali. Jadi kita coba membahas satu-satu. Oke, jadi kemarin kita udah bahas area 2D sama area 3D. Sekarang kita bakal ke aspek ratio container. Ini udah aku klik karena aku belajar dulu kan. Aku belum pernah menyentuh aspek ratio container. Dan oh ya teman-teman, kalau misalnya merasa video ini berguna, jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe, di cokring juga boleh. Makasih banyak. Oke, ke aspek ratio container. Ini jadi dia itu tipe kontainer, tapi dia itu mengarrange, jadi anak-anaknya itu ada, dia memaintain apa sih bahasa Indonesianya, jadi ukurannya itu tetap sama gitu, proporsinya secara automatically. Jadi kalau misalnya si aspek ratio kontainernya itu nanti diperkecil atau diperbesar, nanti dia menyesuaikan. Itu aspek ratio container. Dan di sini aku teman-teman pasti kayak, lo itu sama kayak kontainer yang lain mungkin gitu kan. Jadi selain ada dokumentasi di sini, aku juga udah mencoba sendiri di Godot, dan di sini ada tutorial using container. Jadi selain yang tadi aspek ratio container, kontainer itu ada banyak macamnya. Ini biasanya kontainer layoutnya kayak gini nih bentuknya. Terus di sini ini kalau misalnya pakai si yang tadi aspek ratio container ini jadi kayak gini. Terus ini example of Hbox container, maaf salah, ini Hbox. Terus ini kalau box ya, ini kalau grid, jadi bisa bermacam-macam. Di sini tuh ada grid, ada button 1 2 3, terus ada color picker, jadi itu banyak. Kalau grid container itu bisa bermacam-macam. Dan ini ada margin container jenisnya. Terus jadi dia menyesuaikan margin, misalnya dari sebelah kiri ukurannya berapa gitu, misalnya 10, dari sebelah sini 20 gitu kan. Itu pakai margin tab container. Nah ini tab, jadi bisa teman-teman lihat di sini ada hello my friend. Ini kalau diklik nanti muncul hello gitu. Jadi bisa kita bahas lagi nanti. Pokoknya kita ke ini dulu, ke aspek ratio container, atau nanti mungkin coba aku lihat dulu di Node apakah ada mereka semua itu yang tadi Hbox. Oke, jadi kita bakal membahas mereka satu-satu di video yang lain. Kita ke Godot aja. Ini yang kemarin teman-teman, dan di sini aku udah bikin aspek ratio container. Isinya label 1 A, label 2 B, label 3 C. Dan ini aspek ratio seperti yang teman-teman nih lihat. Ini kan gedenya segini doang. Coba kalau misalnya aku drag, nah jadi dia bakal menyesuaikan. Ini aspek ratio container. Kenapa dia ada di tengah? Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan teman-teman, karena aku tulis alignment horizontal, aku pilih alignmentnya center, semua vertikal juga center, makanya dia ada di tengah terus. Dan kalau misalnya dibikin, dia jadi ada di kiri, dan vertikalnya juga di sini. Dan di sini ada rasionya tuh, rasionya bisa disesuaikan kemana secara horizontal dan vertikalnya. Terus stretch mode-nya juga bisa ke ini, bisa menyesuaikan ke height-nya begini, atau mana tulisannya ini, gara-gara aku nah jadi dia bablas fit controlnya. Nah terus ini apa, fit, dan ada aku nggak gitu kuliah, cover. Nah karena yang teman-teman udah tahu kalau nih bisa divariasikan sesuai kebutuhan teman-teman, itu aspek ratio container. Dan teman-teman bisa dilihat juga ini labelnya menyatu ke sini. Kenapa? Karena dia nggak ada yang mengatur posisi dari si label ini, dia cuman mengatur rasio dari kontainernya. Aspeknya itu pakai aspek ratio container, dan itu perbedaannya sama Hbox container sama kontainer yang lain. Tadi kita udah lihat kan Hbox. Jadi kalau Hbox itu dia mengurutkan secara horizontal. Ini contohnya ada label
label yang pertama aku isi A, label 2 aku isi B, label 3 aku isi C ini. Dan di sini bisa kelihatan teman-teman alignmentnya. Jadi dari box container dia cuma punya alignment, sementara di aspect ratio dia punya ratio, stretch, sama alignment yang lebih detail. Aku taruh ini begin, dia jadi di begin, dan center dia ada di center karena dia horizontal kan. Nah beda, kalau horizontal dia cuman horizontal, dia nggak mengacu ke vertikalnya doang, dan itu nggak mengacu ke rasio juga. Dan kalau misalnya temen ini aspect ratio bisa banget dikombinasiin sama box container yang kayak tadi atau kontainer yang lain. Nah jadinya gini teman-teman, jadi dia patuh pada peraturan, dan ya ini bisa disesuaikan lagi seperti yang teman-teman tuh, dia patuh. Itu fungsi dari aspect ratio container untuk memperapi kontainer-kontainer teman-teman, atau isi dari apa yang terkonten. Iya, isi dari apa yang ada di dalam kontainer. Ya begitulah teman-teman tentang aspect ratio container. Makasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.